Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi tanda tangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Merdeka, 24 Februari 2025. Danantara pada tahap awal akan menaungi setidaknya 7 BUMN jumbo, yakni PT Ban Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, PT Pertamina, PT Ban Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam, serta aset-aset negara. Sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. Sebesar 20 miliar dolar AS atau setara 325 triliun rupiah akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Danantara dianggap mengadopsi model Temasek Holdings. Temasek Holdings merupakan perusahaan yang bertugas mengelola investasi global milik pemerintah Singapura, karena konsepnya sama-sama mengelola aset negara, agar lebih produktif dan menghasilkan keuntungan. Karena itu, Danantara juga ingin melakukan hal yang sama di Indonesia. Mengelola dan mengembangkan aset BUMN secara profesional, supaya lebih efisien dan bisa bersaing di tingkat global. Tetapi, cakupan Danantara lebih luas karena juga mengonsolidasikan aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi. Adakah tantangan untuk Danantara? Bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Dilihat dari pidato Presiden Prabowo, masih banyak keraguan masyarakat terhadap Danantara ini. Ia menyebutkan hal tersebut wajar, karena belum ada inisiatif sebelum dirinya. Selain itu, ada beberapa tantangan untuk Danantara. 1. Independensi manajemen. 2. Efisiensi dan transparansi. 3. Kepercayaan investor. 4. Regulasi dan pengawasan. Tentu hal ini masih banyak pro kontra di masyarakat maupun pemerintah, yang intinya masih banyak PR Presiden Prabowo terkait Danantara ini, untuk memastikan programnya berjalan dengan baik, dan bagaimana memastikan pengelolaannya tetap profesional, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan politik agar bisa sukses seperti Temasek. Gimana menurut kalian? Apakah ini bakal jadi perubahan besar atau cuma wacana saja?